Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Setelah kita udah diperkenalkan berbagai macam 10 project DCU James Gunn dengan judul Chapter 1 Gods and Monsters, gua mau memperkenalkan kepada kalian satu project yang bikin gua tertarik dan penasaran, yaitu adalah The Authority, yaitu para tim spiritual DCU yang sangat kejam dengan metode eksekusi mereka. Siapakah mereka sebenarnya? Oke, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, atau juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pengumumannya, buat yang masih menganggap bahwa DC Universe itu tema superhero seutuhnya, well, tidak bro ya. James Gunn sudah mengatakan dalam statementnya ketika dia akan memberitahu semua project-projectnya, bahwa dia mengatakan gak semua film dan series DC ini bercerita tentang orang baik versus orang jahat aja, dan juga bukan tentang sesuatu yang besar datang dari langit dan akhirnya orang baik yang menang. Wow, jadi itu kan tema superhero banget Pak ya. Tapi ini akan bercerita tentang yang temanya abu-abu, bukan hitam dan putih aja yang kita kenal. Nah, apa maksudnya? Simpelnya, kisah yang akan diangkat di DCU ini, versi miliknya ini, beberapa kisah ini akan mengandung banyak banget politik dan pengkhianatan dari segi superhero yang akan diangkat. Jadi ada beberapa tema yang khusus dewasa Pak ya, seperti itu. Dan salah satunya adalah The Authority ini. Nah, kalau kalian udah tahu sepak terjangnya James Gunn bikin sesuatu yang abu-abu di DC Universe, itu udah banyak Pak. Ya, salah satunya contoh The Suicide Squad tahun 2021 yang mengisahkan tentang para penjahat ini harus membongkar suatu aib dari pemerintah otomatis yang ternyata berencana untuk menyerang Amerika Serikat dengan cara memakai sebuah senjata militer dari ras alien yang bernama Starro the Conqueror. Itu kan udah politik banget Pak ya. Kalau menurut kalian itu belum politik lagi, oke, kita ambil contoh Peacemaker, juga dimana menceritakan invasi alien Butterfly, tapi dengan cara para alien ini merasuki tubuh manusia dan mengambil alih pemerintahan Amerika Serikat dengan cara membunuh semua inang manusia dan berencana untuk mengubah sistem tatanan pemerintahan dunia. Itu kan udah politik banget Pak ya. Jadi ya, gue yakin anak di bawah umur sih gak bakal paham, because it's DC. Memang DC dulu dari segi penceritaannya dan juga temanya kesannya realistis dengan tema superhero dan juga vigilante. Makanya pas kalian nonton film DC kan di bioskop kayak, kalau kalian masih lihat ya, kalian bisa lihat penontonnya, yaitu rata-rata orang dewasa, dari anak kuliah sampai orang bapak-bapak ya. Memang seperti itu DC, makanya memang marketnya beda ya. Seperti makanya buat kalian yang menganggap bahwa DC itu akan dibawa menjadi superhero banget, gak ya. James Gunn akan memasukkan berbagai macam tema-tema yang unik untuk kita sebagai para fans. Gak cuma untuk dewasa aja, tapi ada juga untuk anak-anak di bawah PG-13 Pak ya. Seperti itu. Jadi well, ini memang semua marketable akan digas oleh James Gunn ini Pak ya. Beda halnya dengan Zack Snyder kemarin, ini mana kalau Snyder dia tuh pengennya untuk R-rated only ya, dari Man of Steel, BVS sampai ke JL itu kan literally gore segala macam, itu kan literally hanya untuk para fans garis keras, sehingga Zack Snyder itu nggak perlu menceritakan dari awal lagi mereka seperti apa. Nah gitu, itulah konsep dari Zack Snyder dulu. Makanya James Gunn ini akan mengubahnya kembali menjadi tema yang sama seperti MCU dengan cara mengkoniskan project satu dengan project yang lainnya Pak, sehingga itu akan membentuk suatu saga yang bisa dibilang cukup menarik untuk para fans. Oke, lanjut, kita akan bahas mulai The Authority ini, yang memang ini akan menjadi salah satu series live action yang akan dirilis di HBO Max mendatang oleh James Gunn. Mungkin banyak banget yang belum paham mengenai tim The Authority ini di DC Universe, karena memang belum pernah diadaptasi dari segi live actionnya. Gak usah live action deh, animasi pun juga belum pernah diangkat untuk The Authority ini Pak, karena saking kejamnya dan saking brutalnya Pak. Oke, kita kenalan siapakah The Authority ini di DC Universe. The Authority dalam DC Universe ini pertama kali muncul dalam komik The Authority issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 1999, yang menceritakan sebuah tim superhero yang memiliki metode yang sangat ekstrim ketika mereka mengeksekusi semua yang menjadi ancaman. Nah, The Authority ini sebenarnya berasal dari Earth Wildstorm, yang awal kisahnya bermula dari tim Super Stormwatch yang sebagian besar anggotanya tewas oleh sosok alien yang bernama Xenoforms. Jadi sebagian besar anggota
anggotanya adalah Jenny Sparks, Apollo, Midnighter, The Doctor, The Engineer, Jack Hawksmoor, dan Swift yang memutuskan untuk mengganti namanya yang tadinya Stormwatch menjadi The Authority yang mengklaim diri mereka menjadi tim otoritas tertinggi di satu universe. Bahkan The Authority memiliki markas mereka sendiri yang bernama Carrier. Sebenarnya kisah The Authority ini memiliki tema yang baru, yaitu what if, bagaimana jika tim superhero ini merasa bebas dari hukum. Itulah keunikan dari The Authority ini. Mereka bisa membunuh, menghancurkan, bahkan melakukan hal ekstrim yang lainnya demi menjaga kedamaian universe. Menurut pandangan mereka ya, karena The Authority ini akan dimunculkan dalam DC Universe Chapter 1 oleh James Gunn. Oke, jadi menurut gua ini The Authority ini adalah sebagai tim superhero DC yang bisa dibilang cukup unik pak ya. Bahkan mereka rela membunuh siapapun. Langsung saja kita berkenalan mengenai siapa anggota The Authority ini yang akan diperkenalkan oleh James Gunn di DC Universe Chapter 1 nanti. Yang pertama, Jenny Sparks yang memiliki julukan sebagai The Spirit of 20th Century. Jenny Sparks ini adalah pendiri dan pemimpin pertama The Authority yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan listrik serta dia sangat abadi sehingga dia tampak awet muda meskipun sudah hidup selama berabad-abad lamanya. Yang kedua, Jack Hawksmoor yang memiliki julukan The Gods of the Cities. Nah, Jack Hawksmoor sendiri adalah kata kesukaan gua pak ya, by the way, dimana dia memiliki kekuatan untuk merasakan energi dalam sebuah kota atau sebuah daerah sehingga dia bisa mengetahui aktivitas semua orang yang ada di sana. Yang ketiga, Apollo yang memiliki julukan The Sun King. Nah, untuk Apollo sendiri ini hampir sama seperti dengan Superman, dimana dia memiliki kekuatan fisik super, bisa terbang, dan dapat menembakkan sinar laser dari matanya. Bedanya sendiri adalah Apollo ini lasernya berwarna putih, sedangkan Superman kan berwarna merah pak ya. Jadi mereka itu hampir sama lah seperti itu, dan semua fungsinya memang literally hampir sama pak ya. Jadi literally kita anggap aja Apollo ini adalah Superman versi The Authority ini pak ya, seperti itu. Oke. Yang keempat, The Engineer yang memiliki julukan sebagai The Maker. Nah, The Engineer sendiri ini memiliki kekuatan yang mampu menciptakan apapun berdasarkan kecerdasan super dari tubuh nanoteknologinya. Selain itu, dia bisa berubah bentuk dan juga bisa menggunakan tubuhnya alias kage bunshin pak ya, untuk bisa mengelabui setiap orang-orang yang dia anggap sebagai ancaman. Yang kelima, Midnighter yang memiliki julukan sebagai Nightbringer of War. Nah, Midnighter ini bisa dibilang adalah kekasih dari Apollo. Gay! Yang dikenal memiliki kekuatan untuk bergenerasi ketika ada ancaman yang berhasil membunuhnya. Jadi istilahnya dia punya power healing ya, sehingga ketika dia kehilangan anggota tubuhnya ini akan langsung bergenerasi. Ya literally seperti contoh kayak Wolverine dan Deadpool ya, kalau kita ngomong di Marvel pak ya, seperti itu. Oke, yang terakhir, Swift yang memiliki julukan sebagai The Wing Hunter. Kalau untuk Swift ini juga unik pak ya, dimana dia memiliki kelainan genetik sehingga itu membuatnya bisa terbang, berlari dengan cepat angin, dan juga memiliki indera layaknya burung. Dan tambah lagi dia bisa berbicara dengan burung. Nah, tujuannya apa? Kekuatan ini digunakan untuk menemukan markas musuh ketika sedang bersembunyi, sehingga dia meminta bantuan kepada para burung untuk menemukan lokasinya. Literally kayak Assassin's Creed pak ya. Kalau kita pakai Assassin's Creed kan kita pakai burung elang pak ya, untuk mendeteksi semua musuh-musuh yang ada di sekitarnya pak ya, seperti itulah ya. Jadi gue harus akui untuk semua anggota The Authority ini memiliki kemampuan dan keunikannya masing-masing. Jadi wow ya, gue nggak sabar lagi sih ngeliat mereka diadaptasi secara live action. Bahkan The Authority ini pernah berkolaborasi dengan Superman yang pernah muncul dalam komik Superman and The Authority is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2021, yang dimana saat itu The Authority pernah bubar akibat perselisihan, dan akhirnya The Authority dibentuk kembali oleh Superman yang merekrut anggota baru dimulai dari Manchester Black, Midnighter, Apollo, Of Mike yang memiliki singkatan One Man Army Corps, Light Ray, Natasha Irons, dan Enchantress sebagai anggota pengganti dari tim yang sebelumnya. Tapi yang masih bertahan itu adalah Midnighter dan juga Apollo. Sisanya mereka itu masih anggota baru ya. Kalau di Authority versi kepemimpinan Superman beda lagi pak ya, dimana mereka nggak terlalu kejam seperti generasi pertama. Bahkan mereka punya misi utama, yaitu mereka akan pergi ke planet World untuk memulihkan kekuasaan diktator dari Mongol, villain Superman yang selama ini dicari-cari. Nah, dengan The Authority dan Superman yang berhasil mengalahkan Mongol, akhirnya mereka berhasil. Juga mereka membebaskan para rakyatnya yang sedang tertindas. Dan di sini
disinilah The Authority tersebut dalam hukum mereka sudah berubah, di mana Superman mematahkan hukum lama dan mereka menjadi tim superhero yang lebih hebat setelah generasi Justice League. Kalau kita sambungkan lagi dengan project James Gunn nanti ke depannya, sepertinya The Authority ini akan menampilkan tim yang pertama dulu untuk mengisahkan dari mana asalnya, bahkan segi diktator mereka untuk membuktikan bahwa The Authority ini lebih kejam metode eksekusinya ketimbang Justice League, Pak ya. Tapi gue yakin nanti pasti ada sequel, entah itu di sequel kedua ataupun di sequel ketiga yang akan menceritakan bahwa Superman akan membentuk kembali tim The Authority ini sesuai dengan yang dia inginkan untuk mempertegak keadilan dalam menjaga bumi dari ancaman apapun. Tapi mohon maaf Pak ya, kalau kita balik lagi ke DCU kemarin dengan tema Zack Snyder Pak ya, gue lebih setuju kalau Superman yang akan diadakan ini adalah Henry Cavill. Karena apa? Kalau The Authority ini adalah tema yang dark, ya kalau mereka mau bikinnya beda Pak ya, yang lebih cocok itu adalah Superman-nya versi Henry Cavill. Karena Superman versi Henry Cavill ini adalah Superman dengan tema yang dark dan kelam. Sementara The Authority ini juga adalah tim superhero dengan tema yang dark dan brutal. Jadi mereka udah klop tuh, tinggal dibikin aja kolaborasi mereka Pak. Mungkin seperti itu, jadi gua kurang tahu mengenai James Gunn seperti apa. Seperti itu. Mungkin kalau mereka bikinnya berbeda, baik ini hanya teori ngasal gua aja sih seperti itu. Tapi kalau dalam building up cerita, gua lebih tertarik dengan generasi pertamanya, di mana mereka dibuat beda. Dan ini udah dikonfirmasi oleh James Gunn bahwa untuk generasi pertama The Authority ini akan diangkat terlebih dahulu dan akan menunjukkan bahwa DC Universe ini gak selalu membutuhkan pahlawan terang lainnya Justice League yang kita kenal ataupun Teen Titans, melainkan para audiens juga butuh superhero yang benar-benar kejam dan brutal. Siapa lagi kalau bukan The Authority ini? Apalagi kita tahu kalau James Gunn demen banget yang namanya gore dan brutal lainnya Zack Snyder Pak ya. Seperti contoh, kalau kalian lihat di Suicide Squad dan juga Peacemaker, itu kan bisa melihat betapa gore brutal itu dari semua Pak, dan tanpa sensor. Makanya gue senengnya James Gunn ini masih punya metode yang sama seperti Zack Snyder, cuman dalam segi pengharapannya itu sama seperti MCU. Jadi ini buat kalian merasa bahwa di situ akan seperti Marvel, mereka hanya meniru dari segi kontinuitasnya saja. Tapi dalam segi tema, cerita, bahkan segi gore-nya itu masih ada, oke? Tapi sesuai dengan kisahnya Pak ya. Makanya sepertinya James Gunn ini akan membuat tema Superman kembali ke asalnya, kembali ke akarnya, seperti itu Pak ya. Itu. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Buat kalian yang di bawah umur mau yang explore DC, silakan. Gak cuma itu aja, The Authority juga memiliki kisah yang bertemakan politik. Karena apa? Karena selain mereka memiliki metode ekstrim, tapi mereka sangat taat dengan hukum negara dan politik yang sedang berkembang, alias mereka itu taat hukum. Jadi kayaknya The Authority akan memiliki cerita yang berat dalam segi politik dan juga lore-nya mereka Pak ya. Kalau udah seperti ini dengan tema politik juga brutal, jadi bisa dibilang ratingnya itu R-rated alias dewasa. Kan jujur aja gore dan brutal yang ditampilkan di komiknya juga agak disturbing Pak ya. Buat para pembacanya, gua aja yang baca agak gitu. Sementara ini cukup dari gua untuk memperkenalkan The Authority kepada kalian yang masih asing dengan nama yang satu ini dari DC Universe. Kalau ada pertanyaan atau detail yang gak gue sebutkan, boleh kalian tambahkan di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Putra Official. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo.